Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Elis dengan NPM 202121021. Di sini saya akan membahas terkait proses ekranisasi dari novel Dylan tahun 1990 ke dalam film Dylan tahun 1990 karya Fajar Bustami. Hal ini dilakukan untuk memenuhi ulangan tengah semester mata kuliah membaca sastra. Baik, sebelum saya membahas terkait proses ekranisasi, di sini saya akan membahas terkait sinopsis dari novel Dylan tersebut. Perlu diketahui rekan-rekan bahwa novel Dylan ini menceritakan tentang kisah percintaan antara Dylan dan juga Milea. Kisah percintaan mereka dimulai ketika Milea pindah dari Jakarta ke Bandung dan satu sekolah bersama Dylan. Hari pertama Milea ke sekolah, Milea sudah didekati oleh Dylan. Dylan pun mengaku-ngaku kepada Milea bahwa dirinya sebagai seorang pelamar. Padahal sebelumnya di Jakarta Milea sudah memiliki seorang pacar, yakni bernama Benny. Namun, jika dibandingkan dengan Dylan, Benny memiliki karakter yang posesif dan juga keras kepala. Suatu hari, Milea memiliki kesempatan untuk pergi ke Jakarta karena dia akan menyaksikan lomba cerdas cermat. Dia pun menghubungi Benny karena takut Benny marah ketika mengetahui Milea ada di Jakarta. Pada saat itu, Benny datang tidak tepat. Benny menyaksikan Milea sedang makan bersama teman lelakinya. Benny pun marah dan terjadilah kesalahpahaman sehingga Milea merasa sakit hati dan pada akhirnya Milea pun memutuskan Benny. Setelah kejadian tersebut, Milea dan Dylan memiliki kedekatan yang lebih dekat dari sebelumnya. Perlu diketahui juga bahwa Dylan memiliki karakter yang bandel dan juga panglima dari geng motor. Untuk selanjutnya saya akan membahas terkait proses ekranisasi dari novel Dylan tahun 1990 ke dalam sebuah film Dylan tahun 1990. Setelah Piti Baik menulis novel Dylan tahun 1990, akhirnya setelah 4 tahun tersebut, novel tersebut dituangkan ke dalam sebuah film. Hal ini tentunya tidak akan terlepas dari proses ekranisasi atau proses kreatif yang dilakukan oleh sutradara. Tujuannya tentu untuk menarik perhatian penonton dan juga agar tidak bertele-tele dalam menyampaikan maksud dari penulis tersebut. Dalam proses ekranisasi ini tidak terlepas dari 3 unsur. Yang pertama yaitu ada penciutan, yang kedua ada penambahan, dan yang ketiga ada pengurangan. Baik, agar lebih memahami, di sini saya akan membahas terkait proses penciutan terlebih dahulu. Dalam novel Dylan, penciutan atau pemotongan ini terjadi pada tokoh dan perwatakan. Penciutan tokoh yang pertama yaitu Bang Paris. Dalam sebuah novel digambarkan sebagai sepupu dari keluarga Milea, dan yang kedua yaitu Wawan yang digambarkan sebagai temannya Dylan. Kedua tokoh tersebut di dalam sebuah film dihilangkan karena mengganggu jalannya cerita. Yang kedua yaitu proses penciutan pada peristiwa. Nah, proses penciutan pada peristiwa ini banyak sekali peristiwa-peristiwa yang dihilangkan. Yang pertama yaitu ketika Anhar menggoda Milea. Dalam sebuah novel hal ini diceritakan, akan tetapi dalam sebuah film dihilangkan. Yang kedua yaitu ketika Milea, Wati, dan juga bundanya Dylan bertemu di sekolah. Kemudian bundanya Dylan mengajak Milea dan Wati untuk pulang bersama dan mengajak makan bersama. Akan tetapi dalam sebuah novel mengalami penciutan dan hanya diceritakan bundanya Dylan yang pergi dengan Milea saja, yang
Selanjutnya yaitu ketika bundanya Dilan mengobrol dengan Dilan menggunakan telepon Milea. Hal ini dalam sebuah novel dapat diketahui ketika Dilan sedang berada di rumah Milea. Yang selanjutnya yaitu ketika Bang Banar yang merupakan kakarnya Dilan pulang ke rumah Dilan ketika ada Milea sedang main di rumah Dilan. Nah, dalam sebuah film hal ini ditiadakan. Yang selanjutnya yaitu ketika Milea yang sering mengobrol dengan bundanya Dilan terkait obrolan Dilan. Akan tetapi dalam sebuah film hal ini ditiadakan. Yang selanjutnya yaitu ketika Kang Adi mengantar Milea pergi ke sekolah. Pada saat itu dalam novel diceritakan Milea terpaksa mengikuti ajakan Kang Adi karena dia merasa tidak enak, dan Milea pun meminta Kang Adi menurunkan Milea seperti ketika Milea turun dari angkot tidak sampai gerbang ke sekolah. Yang selanjutnya yaitu Kang Adi yang mengadakan syukuran dan menelepon Milea untuk datang ke acara syukuran tersebut. Nah, hal ini juga dihilangkan. Yang selanjutnya yaitu ketika pulang dari acara syukuran tersebut, Milea mendatangi membantunya hanya untuk mendengar atau mengetahui terkait Dilan menelepon atau tidak. Nah, hal ini juga dihilangkan karena peristiwa yang sebelumnya yakni peristiwa syukuran Kang Adi pun ditiadakan. Yang selanjutnya yaitu proses penambahan. Nah, dalam ekranisasi penambahan ini dalam novel Dilan bisa dilihat dari penambahan peristiwa. Penambahan peristiwa ini dapat dilihat ketika para siswa sedang bergerombol di depan mading untuk melihat daftar nama yang ikut ke Jakarta untuk menyaksikan lomba cerdas cermat. Kemudian peristiwa yang selanjutnya yaitu diperlihatkannya secara detail ketika para siswa menaiki bus untuk pergi ke Jakarta. Yang ketiga yaitu ketika Milea yang merasa gelisah ketika Dilan tidak ikut ke Jakarta. Nah, dalam sebuah film hal ini lebih ditekankan untuk melihat suasana dan juga perasaan dari Milea. Proses ekranisasi yang terakhir yaitu proses adanya perubahan. Nah, perubahan yang pertama bisa dilihat dari perubahan tokoh dan perwatakan. Dalam sebuah novel, Milea digambarkan sebagai seorang yang lugu, baik hati. Namun, di dalam sebuah film, tokoh Milea memiliki karakter yang ketus ketika mengobrol bersama Kang Adi. Padahal Kang Adi sering membantu Milea untuk mendapatkan bimbingan belajar. Yang kedua yaitu Wati. Wati dalam sebuah novel digambarkan sebagai sepupunya Dilan. Wati juga digambarkan sebagai dari pacarnya temannya Dilan. Wati juga digambarkan sebagai seorang yang pemberani. Akan tetapi dalam sebuah film, Wati digambarkan sebagai seseorang yang selalu ada untuk Milea. Yang kedua yaitu proses perubahan peristiwa. Nah, proses perubahan peristiwa ini bisa dilihat ketika Benny datang memberikan kejutan. Dalam sebuah novel tidak diceritakan secara detail terkait masalah ini. Akan tetapi dalam sebuah film diceritakan bahwa Benny datang secara langsung bersama teman-temannya ke rumah Milea di tengah malam hanya untuk memberikan kejutan. Yang selanjutnya yaitu perubahan dari latar. Perubahan dari latar ini dapat dilihat ketika Dilan yang sering menelepon Milea tidak dijelaskan secara detail tempatnya dalam sebuah novel. Akan tetapi dalam sebuah film digambarkan secara detail bahwa Dilan itu sering menelepon Milea dengan menggunakan telepon umum. Yang kedua yaitu
ketika Dilan dan Milea makan bakso di Bakso Aku. Nah, dalam sebuah film, tukang bakso tersebut menjadi bakso tersebut dari Bakso Akung berubah nama menjadi Bakso Yamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.